Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Selamat datang di Cinta ke-21 malam ini bersama Bro Mardi yang kita akan ngobrol-ngobrol. Beliau juga adalah salah satu Asmen Twim. Dan ini akan Bro dan Sis bisa mendapatkan gambaran para Asmen dari Twim. Halo Sis Sally, Sis Klesia, selamat datang, selamat gabung. Nah ini Bro Nek sama Bro Mardi. Halo Sis Susiwati, selamat gabung. Saya sudah undang Bro Mardi, silakan ya. Oke, malam Bro Mardi. Malam Sis Brenda. Kedengeran ya suara saya ya? Kecil. Hah? Kecil suaranya? Malah suara echo. Oh ya? Udah pakai Suara Bro Mardinya kecil sekali Bro. Coba nggak usah pakai earphone. Coba segini kedengeran Sis? Coba Bro. Coba bicara supaya kita bisa dengar. Segini kedengeran Sis? Kecil sekali suaranya. Ya. Gimana dengan yang lain? Apakah terdengar suara Bro Mardi? Bro Mardi ini merupakan seorang dosen. Saya baru tahu loh Bro. Waktu saya minta profil, saya baru tahu Bro Mardi ini seorang dosen, seorang craft kerajinan kulit. Nah ini saya punya mau ngobrol. Terus beliau ini juga kami mengedit video dari Damasuka Indonesia. Iya. Cerita dong Bro Mardi, gimana ketemu Twim? Iya. Sekarang jelas Bro. Udah jelas ya. Tadi kayaknya harus dicabut dulu. Oke. Iya. Sebenarnya apa ya kalau dibilang banyak kan orang yang bilang Sis ya, ada yang bilang kebetulan, ada yang bilang ini, tapi kalau buat saya sepertinya itu tidak ada yang kebetulan Sis. Setuju banget Bro. Memang tidak ada yang kebetulan. Nah jadi dulu itu saya backgroundnya bukan Buddhis Sis. Oke. Terus mantan pacarnya gabung. Halo Luciana. Mantan pacar saya. Ya, jadi apa ya? Saya ketemu dengan Sis Luciana ini juga apa ya? Jadi kalau orang bilang kebetulan gitu ya, itu jadi tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, itu ada temannya pacarnya teman saya itu tiba-tiba ngontak saya. Nah, terus mengenalinlah dengan Sis Luciana. Nah, jadi itu berjalan dengan cepat. Jadi nggak apa ya, kalau bisa dibilang kaget ya kaget gitu Sis. Oh ya. Jadi, iya. Berapa lama kenal? Terus akhirnya memutuskan untuk menikah. Jadi cuma kenal 6 bulan. 6 bulan terus langsung menikah Sis. Wah jodoh itu. Jadi tadinya nggak ada mikirin, ya jadi tadinya nggak ada mikirin apa-apa, tahu-taunya ngerencanain itu ya ya sadu sih lancar semuanya Sis. Ya, semuanya berjalan dengan lancar. Jadi yang ini bareng Sis Luciana duluan. Nah jadi yang ikut itu Sis Luciana duluan Sis. Jadi dia dulu sebelum kenal saya itu dia udah pernah ikut. Nah, terus begitu. Jadi waktu itu akhir 2018 ya. Ya, jadi saya merit kan
2018. Nah, Ya, terus ya. akhir 2018 itu saya diajak. Ya udah, saya kan harus nganterin gitu sih. Nah, Saya ingat tuh Sarada Setia. iya. Dari Nah, terus Bogor udah naik motor, luar biasa nih. Nah, di situ saya juga sebenarnya sih saya tujuannya cuman mau nganterin doang sih, tapi begitu sampai sana kan saya mau nunggu mau apa kan, ya udah saya ikut aja gitu masuk kan. Saya ikut masuk. Nah, terus sebentar sih. Nah, jadi saya ikut, saya coba ikut meditasinya juga ya. Nah, itu saya sama sekali belum belum pernah yang namanya coba meditasi sih. Jadi itu pengalaman pertama saya. Jadi pengalaman pertama saya, terus di situ jadi di TWIM ini saya ngerasa bisa mudah untuk diikuti walaupun sama yang baru pertama kali, bahkan yang baru pertama kali mencoba meditasi gitu. Iya, betul. Selama instruksinya diikuti. Iya, betul sis. Nah, terus seiring berjalannya waktu saya ikut beberapa kali juga ODR. Nah, terus akhirnya dari situ saya coba meditasi online 10 hari sis. Oke. Jadi waktu itu Sis Lucy belum jadi Asmen, jadi saya waktu itu sama Sis Nita. Nah, jadi sama Sis Nita dibimbing beberapa kali online retreat ya 10 hari. Nah, itu saya bisa merasakan banyak perubahan sis. Apa tuh perubahannya? Jadi gini, tapi sebelum ke situ saya mau cerita dulu nih sis, kan saya dulu tuh backgroundnya bukan Buddhis, jadi saya nggak ngerti apa yang namanya karma. Jadi dulu itu kalau misalkan ya saya cerita ini kalau bisa dibilang aib nih sis. jadi kalau misalkan dulu kan begitu kayak misalkan ada banyak semut gitu sis, itu saya bisa tanpa merasa bersalah itu saya bisa saya bakar, saya semprot pakai apa namanya semprotan gitu ya. Iya. Tapi begitu saya kesini ya, saya ngerasa oh iya ternyata bahkan makhluk yang kecil sekalipun itu kita harus memperlakukannya tidak membedakan gitu, itu makhluk hidup gitu sis. Betul banget. Ya. Nah jadi ada juga beberapa yang dulu saya pertanyakan, ternyata waktu begitu saya ikut meditasi TWIM ini, saya jadi oh ternyata ada gitu jawabannya, saya nemu gitu lah sis. Ya, nah itu jadi seperti itu. Jadi ada keadaan yang berubah seperti itu sis. Jadi kayak sampai sekarang aja di tempat saya itu kan banyak nyamuk sis. Jadi nyamuk itu saya di kamar itu sediain plastik sis, plastik bening ya, yang ukuran 1 kilo. Nah jadi itu untuk nangkep nyamuk sis. Jadi saya di sini jadi saya di sini pangsen nyamuk tiap hari sis. Aduh. Ya. Bro, ada cara bro. Saya nih udah 1 tahun terakhir. Pasang nyamuk yang coil. Jadi di rumah itu pintu dua dan pintu dalam. Jadi ada kawat nyamuk. Jadi orang pasang nyamuk koil nyamuk, dia itu nyamuknya ke dalam rumah. Ya, itu juga saya pakai juga sis. Good. Iya, kalau misalkan sis Lucy lagi buat kue gitu ya, kan di luar bukan di kamar kan. Nah, itu kan pasti banyak banget nyamuk.
Nah, itu biasanya pasang itu sis. Ah. Ya. Terus perubahan apa yang benar-benar dirasakan dengan Ya, ini? Nah, yang saya rasakan itu sih kan kalau misalkan orang ya kalau yang lain kan banyak kan suka marah-marah, sering marah-marah gitu ya sis ya. Nah, kalau saya itu kebalikan. Jadi orangnya itu memang dari dulunya memang udah sabar gitu sis. Nah, cuma cuma ada satu permasalahan kalau misalkan saya itu gampang menyalahkan diri saya sendiri sis. Nah, jadi itu salah satu perubahan yang terjadi setelah saya mengikuti meditasi TWIM sis. Jadi sudah menyayangi diri sendiri ya, bro. Iya. Kenapa suara saya ada echo? Karena mungkin di situ di dekat ada sis yang lagi sama-sama dengerin. Enggak sis, cuma ada sis Luciana lagi di luar. Oh oke. Brenda pasang suara saya. Brenda pasang dua itu nggak? Dua device? Enggak. Coba satu. Seperti biasa. Anyway, nggak apa-apa. Ini cuma ada semua orang juga dengar. Nah, selain bisa menyanyi apa lagi perubahan? Perubahannya apa ya? Lebih bisa menerima keadaan juga sih. Jadi kalau dulu ya misalkan kita kalau mengalami sesuatu gitu ya, pasti dipikirinnya berhari-hari sih, bahkan lama gitu. Ini dipikirin terus. Ada yang saran bergabung pakai headset. Saya coba ya. Iya. Soalnya kalau di saya tidak bergema sih suaranya. Kita coba sekarang. Iya. Saya sudah pakai headset. Tapi masih ada gema. Masih ada gema. Coba bro. Masih ya. Masih ya. Nggak apa-apa, lanjut aja. Iya. Tapi mungkin yang lain enggak kali ya sis ya, enggak. Yang lain kedengeran sih. Makanya tadi ada komunikasi. Sebenarnya bisa pakai ini. Karena echo. Oh gitu. Ini udah pakai headset sebenarnya. Ya, jadi itu sih yang ada banyak lah perubahan yang terjadi. Nah, terus di sini saya juga kenapa saya ambil temanya zero ya? Zero itu bukan singkatan, bukan apa, tapi angka 0 sih. Bener-bener angka 0. Dalam arti apa nih bro? Nah, jadi gini, kalau dengan angka 0 itu kita bisa banyak belajar sih. Kita bisa banyak belajar dari angka 0. Nah, jadi kalau kita perhatikan, kita setiap kehidupan kita itu mulai dari angka 0. kita dari kecil kita bisa merangkak gitu ya, itu kita mulai dari 0. Terus kita bisa jalan, kita mulai dari 0. Terus kita bisa belajar sesuatu, itu mulai dari 0. Nah, jadi banyak sekali yang bisa kita ambil dari angka 0 ini sis. Nah, terus juga gini, banyak mungkin di luar sana juga, soalnya saya sempat merasa kok hidup saya begini, terus kok kayaknya nggak punya kemampuan, nggak punya apa. Mungkin banyak di luar sana yang seperti itu juga sis. Nah, jadi itu bisa diibaratkan kita pegang angka 0 sis. Kita pegang angka 0, itu sebenarnya angka 0 itu bukan angka yang tidak berguna sis. Nah, jadi kenapa saya mau ambil temanya malam ini, untuk
mengingatkan bahwa semua orang itu penting, sis. Good. Jadi setiap Betul. pribadi, ya Betul. setiap pribadi itu penting. Jadi jangan sampai merasa dirinya itu, oh saya nggak bisa apa-apa nih, saya cuma kerjanya begini nih, saya pasti ada yang bisa dilakukan gitu, sis. Iya. Jadi penting. Jadi angka 0 itu penting. Bro, mau tanya nih. Bro kan dosen. Ya. Bro kan dosen. Ah, Itu ngajarnya apa? Itu ngajarnya apa? kalau Ada saya hubungan IT, sama angka Ada nggak? hubungan sama angka nggak? IT. Nah, jadi begini, di IT itu juga komputer ya, sis ya. Komputer itu kalau misalkan nggak ada angka 0, dia tidak akan bekerja, sis. Karena pada dasarnya mungkin kita bisa ngetik di komputer, tapi yang bisa diterima sama komputer itu sebenarnya bahasa mesin. Angka 0 dan 1. Nah, jadi angka 0 itu benar-benar penting, sis. Ya. Makanya saya nih curiga, bro, pasti ada hubungannya angka-angka. Iya, jadi saya cuma mau mengingatkan aja yang di luar sana, kalau misalkan yang ngedengerin gitu ya, sis ya. Jadi janganlah anggap diri kita ini apa ya, nggak berguna, nggak bisa apa-apa gitu. Nah, pasti ada sesuatu apa ya, ibaratnya kita punya tujuan, pasti kita dilahirkan itu pasti punya tujuan gitu, sis. Betul. Iya. Wah, ini bagus banget nih topiknya. Bro ini kan programmer juga. Ini enggak program personal. Program personal bisa juga, sis, bisa terima. Bisa ya. Nah, ini bro dan sis sekalian nih, kalau ada yang perlu bikin program tinggal hubungi Bro Mardi. Nah, terus programnya ini program dalam bentuk game atau program usaha atau program aplikasi apa nih, bro? Ini programnya program ini, sis, program untuk kayak misalkan kita punya perusahaan gitu, sis. Oke. Ya, perusahaan itu kan dia banyak tuh, ada bagian marketingnya, bagian accountingnya. Nah, itu kan kalau misalkan apa ya, kalau dibilang kalau tanpa program itu kan biasanya secara manual, pakai banyak kertas. Nanti dari satu bagian ke bagian lainnya itu datanya bawa kertas misalkan. Nah, itu kan nggak efisien biasanya, sis. Iya. Nah, jadi bro bikin program untuk. Iya. Wow. Terus saya juga lagi ngembangin mobile juga, jadi program di mobile app ya. Mobile app kayak gitu. Luar biasa. Bro, udah berkecimpung di IT itu dari umur berapa? Belum lama sih, 2015 sih. Oke. Dan mengajarnya juga IT. Iya, mengajarnya di Bogor. Di Gunadarma, sis. Oke. Wow. Nah, tapi kebetulan kalau sekarang kan online, jadi belum banyak kesana juga, sis. Nah. Betul, semua dosen itu ngajarnya masih dari rumah. Iya. Bro Mardi. Iya. Cerita tentang kulit. Dari IT kok bisa sampai ke kulit. Saya ini mantan manajer, bro. Jadi saya mengerti kulit dari full grain sampai ke action ladder. Iya. Jadi sebenarnya sih itu hobi aja, sis, hobi. Oke. Dari hobi itu jadi kalau nggak salah saya mulai nyoba itu 2016 ya. 2016. Nah, di situ saya baru nyoba tuh, saya coba coba beli peralatannya yang sedikit-sedikit gitu lah, sis. Beli peralatannya, terus coba beli kulit aslinya gitu. Nah, terus
makin kesini nyoba, ya akhirnya makin rapi gitu sis. Oh, jahit sendiri. Iya, jahit manual sis. Jadi bukan pakai mesin. Jadi hand stitch ya. Iya. Jadi saya pakai benangnya sampai sekarang itu pakai benangnya yang tebal. Jadi contohnya kayak gini sis. Wah, bagus banget. Emang belajar jahit, bro? Belajar pas ini aja sih kalau lagi. Jadi kebetulan saya itu seneng keterampilan. Jadi kayak misalkan kayak waktu itu kan sis Brenda pesen kue tuh. Nah itu boxnya juga saya yang bikin sis. Wah bagus itu, saya simpan sampai sekarang. Nah jadi di masa pandemi ini juga kita banyak belajar sesuatu yang baru lah sis. Jadi bukan semua yang artinya kita pandemi itu semuanya negatif, enggak juga sis. Betul, setuju. Jadi kita bisa belajar sesuatu yang baru yang memang kita benar-benar belum pernah gitu. Nah jadi saya pada dasarnya sih orangnya tuh senang crafting gitulah sis. Nah, dari kecil kah? Ya, jadi dari kayak gambar, kayak bikin sesuatu gitu. Wow, biasa. Ya, ini pasti bawaan dari masa lalu kan nih. Nggak tahu juga sih, saya belum pernah lihat. Bro Mardi, iya, bikinnya apa aja nih soal apakah belt atau bikin jaket atau bikin dompet. Yang sekarang sudah saya pernah bikin sih dompet, terus tas ya. Tas itu biasanya kebanyakan sih tas perempuan sih. Bisa custom made ya? Bisa, itu yang semua yang ada di IG saya. Kebetulan yang saya posting di IG itu nggak terlalu banyak karena nggak semuanya sempat ke dokumentasi. Aduh, itu bagus padahal buat contoh. Jadi ini para wanita yang kepengen pesan custom made yang tidak ada di luar sana, pesan aja sama Bro Mardi. Kalau kualitas bisa dijamin lah sis. Jadi dari benangnya pun ya saya pakai yang benang yang tebal. Jadi antara benang sama kulitnya itu sama-sama kuat. Kalau di luaran sana kan biasanya orang-orang bikin pabrik itu pakai mesin jahit ya. Jadi benangnya nggak sekuat ininya kulitnya sis. Ya. Ini bisa dipakai bertahun-tahun ya. Iya, bisa sih. Sampai bosen biasanya makainya sih. Ini cocok nih buat orang-orang tuim. Kenapa? Karena kita kan jarang belanja. Awet aja yang dipakai. IG-nya bro apa ya? Dicatat nih Sisia Linda ya. IG-nya sebentar saya coba ini. Mardi_leather. Mardi_leather. Nah, itu dia. Oke. Nah, jadi karena banyak kan wanita yang suka punya barang eksklusif. Iya. Nah, cocok deh. Iya, kalau kebetulan sih yang biasa saya sering pakai jenisnya pull up sis. Bagus itu. Ya, dan bisa berwarna ya. Dan bisa color changing nggak? Bukan yang color changing, tapi yang ada gradasinya sih. Biasanya ada yang muda, ada yang tuanya gitu. Oke. Itu bagus tuh kalau pull up. Kalau mau dikenalin, saya punya beberapa pabrik kulit nanti. Gitu. Boleh sih. Karena saya dulu bekas mantan material manager, bro. Gitu. Jadi saya ngerti kulit. Iya, jadi banyak
Tapi banyak juga sekarang yang apa ya, imitasi udah benar-benar mirip loh, Mirip, udah susah mirip. bedain. Iya. Tapi kalau kita contoh ya bro, dibilangnya kulit kulit piu misalnya. Itu kan poliureten. Iya. Itu gampang sekali crack. Kelihatannya memang soft. Tapi lama-lama habis. Iya. Terus juga paling kalau mau orangnya pengen ngetes gitu ya dibakar sih. Oh iya, betul. Wah. Terus kan Bro Mardi juga suka ngebantuin Sis Luciana bikin kue nih. Iya, sis. Multi talenta benar bro. Ya soalnya kan kalau nggak dibantuin juga kesian juga sih. Kalau sendirian capek banget itu. Saya waktu itu pernah beberapa kali itu sampai begadang bikin itu berdua aja gitu bisnis. Wow. Iya. Ini pas mau Ramadan lagi kan. Jadi bro dan sis bisa pesan juga nih. Nanti Sis Luciana ketikin aja IG-nya apa untuk pesan. Iya. Mungkin bisa di itu ada contoh-contohnya di IG-nya. Rapian Bro Mardi kerjanya. Iya. Oh dipuji sama istri. Tapi gitu sih kita saling ngelengkapin aja. Jadi kalau misalkan saya kerjanya rapi tapi lama, tapi kalau misalkan Sis Lucy dia kerjanya cepat nggak gitu rapi. Jadi saling ngelengkapin aja gitu sis. Kalau misalkan bagian yang rapi-rapi nanti bagian saya yang ituin misalkan. Wow. Jadi karena memang sabar ya Bro Mardi kelihatannya. Iya, dari dulu begitu sis. Cocok. Padahal kan tipenya seperti saya dulu ya. Emosional gitu. Nah tuh. Tapi ini sih, tapi waktu apa ya? Sis Lucy sih pernah bilang, jadi waktu sebelum ketemu saya itu dia memang sudah sempat belajar gitu ya, belajar twim. Nah jadi mungkin saya kalau misalkan dulu saya kenalnya itu sebelum dia belum belajar twim ya mungkin juga nggak sampai sekarang sih. Tuh kan sumbu pendek katanya. Nah, Sis Luciana punya IG ini ana.lucy28. Jadi nanti bisa pesan kue sama Sis Luciana. Dan yang seru Mardi suka sambil makan kan? Sambil sis, kalau bikin kue itu biasanya ada lebihan. Jadi sambil di packing biasanya ada satu masuk ke mulut gitu. Itu seninya. Dan sis kalau ada yang mau tanya nih, silakan. Terus saya mau tanya dari Bro Mardi. Selama menjadi asmen, pengalaman apa yang paling menarik mengajar murid? Yang paling menarik itu ada kemarin itu salah satu murid itu dia pertama itu jadi dia online retreat 10 hari sis. Begitu awal dia nanyain nih, kok kenapa sih dia duduk tuh 30 menit 40 menit, terus dia nanya ke saya sis, kenapa sih kok nggak bisa lama ya duduk ya, dia tanya gitu. Nah terus di satu titik waktu di hari keberapa gitu dia mencapai sesuatu, nah terus dia bisa duduk itu sampai 1 jam 20 menit kalau nggak salah. Good. Nah terus jadi itu sesuatu yang menarik gitu sih. Nah cuma yang menariknya di sini waktu
dulu dia nggak bisa-bisa itu karena mengharapkan sesuatu sih. Semakin pengen, semakin gak dapet. Nah, jadi itu juga sesuatu yang unik di meditasi ya sih ternyata ya. Jadi apa ya? Kalau misalkan beda kan kalau sama kerjaan beda, kita pengen sesuatu bisa kita kejar gitu sih. Tapi kalau misalkan meditasi itu makin kita pengen sesuatu kita makin nggak bisa dapet itu benar. Jadi unik ya. Jadi kalau misalkan apa ya ya begitu uniknya sih. Jadi beda sama ditanya nih apa tuh bro, jadi ikut meditasi karena istri atau karena twin itu yang menarik dulu. Jadi itu dua-duanya sih. Jawabannya masih Luciana. Jadi dulu awal-awal ikut itu ya seperti itu. Jadi saya dulu kejadian menarik juga dulu gitu waktu pertama kali ikut meditasi. Itu dulu pertama waktu disuruh meditasi jalan, saya sampai putar-putar tangan gitu sih. Terus dikasih tahu sama Sis Lucy, itu jangan begitu. Kan saya nggak tahu sih. Putar-putar tangan gini maksudnya. Iya, kan dulu saya nggak tahu gitu, baru pernah pertama kali ikut gitu, pertama kali ini. Ya jadi lucu aja gitu sih. Jadi setelah dia dapat duduk 1 jam lebih, apa yang muridnya Bro Mardi alami? Ya jadi jadi waktu yang di hari keberapa itu saya bilang, bro coba jangan jangan menginginkan sesuatu. Jadi, bagus. Dicoba aja gitu, coba duduk, coba bilang sebelum duduk meditasi ke dirinya itu, coba saya cuma mau duduk meditasi, saya tidak mengharapkan apa-apa. Ya. Nah ternyata bisa gitu, dia ternyata dia bisa duduk lama gitu ternyata sih. Yang dia tanyain kan pertama kan yang dia tanyain seperti itu, kenapa sih nggak bisa duduk lama. Nah ternyata seperti itu, udah bisa duduk nyaman gitu kan. Ya udah biasanya gitu, kalau udah orang bisa duduk meditasi dengan nyaman pasti lama gitu sih. Betul, bisa berjam-jam. Iya. Terus gimana akhirnya? Sekarang sih masih lanjut lagi, sekarang masih lanjut online retreat yang kedua sih sekarang. Oke. Bagus banget kalau gitu. Nah, terus satu lagi sih, saya cuman mau ngingetin kalau yang mau belajar meditasi TWIM itu ikutin aja pokoknya. Bukannya tidak boleh bertanya, tapi coba diikutin aja semua instruksinya itu. Pasti mendapatkan sesuatu lah gitu. Makanya memang semakin melepas, semakin kita dapat. Ya. Semakin kita kepengen, semakin jauh. Jadi balik lagi ke nol itu dipegang lagi sih kita. Waktu kita mau belajar meditasi itu kita anggaplah kita misalkan sudah belajar beberapa teknik meditasi, itu dinolkan dulu gitu sih. Betul. Dinolkan dulu, ibaratnya cangkirnya dikosongin dulu sih. Cangkirnya dikosongin dulu. Iya, karena kalau orang nyampur ya nggak bisa. Iya. Saya pernah dengar menceritakan TWIM ini seperti resep kue. Resep kue. Ditambahin atau dikurangin bantet. Jadi harus diikuti ini resepnya. Kayak bikin bolu ya sih. Iya benar.
Nah, kalau yang udah ngerti, kalau yang gue udah ngerti, pasti ngerti. Ya. Sempat kemarin bikin sis. Jadi coklatnya kebanyakan, dia nggak mau naik bolunya sis. Seperti itulah Twim. Jadi kalau misalnya nih udah pernah melatih. Saya mau nambahin aja meditasi saya. Iya. Nggak bisa. Nggak bisa ya sis ya. Harus dilepas dulu. Makanya saran saya sih sama orang, ikuti satu teknik meditasi itu selama paling lama 6 bulan. Tapi ikuti setiap hari harus dipraktekkan. Iya. Dengan teknik yang sama. Tapi kalau nanti udah 6 bulan nggak ada apa-apa, cari teknik lain sampai dapat nibbana. Karena kalau kita jangan buang waktu. Iya benar sis. Kehidupan ini kan kita tidak tahu ya sampai kapan kita hidup. Terus ada pengalaman apa lagi yang menarik, bro? Yang menarik itu apa ya? Ada yang paling ini sih, ada yang ini apa? Jadi salah satu murid itu apa ya? Ada juga yang tidak mendapatkan apa-apa juga ada sis. Karena kenapa dia tidak mau cerita? Jadi misalkan waktu ditanya gimana meditasinya, oke, good, bagus gitu. Udah gitu aja jawabannya terus sis. Ada yang seperti itu juga. Karena dia mungkin tahu itu apa sih? Nggak tahu juga sih sis. Tapi yang pasti kita di sini kita bukan peramal ya sis ya. Jadi kita kalau misalkan meditator yang nggak cerita ya kita nggak bisa tahu apa-apa gitu. Ya. Iya. Kan di awal sudah diceritakan pengalaman mereka. Iya. Wah, jarang-jarang nih Bro Henry bisa malam Bro Henry. Malam Bro Henry. Senang sekali. Iya. Ya, jadi itu aja menarik sih. Jadi apa ya, kalau ya menariknya gitu, macam-macam, setiap orang itu beda-beda. Jadi nggak ada yang sama. Oh ya, terus juga ini apa tadi apa namanya, kalau dulu itu saya apa ya, tipikalnya itu nggak gitu percaya diri lah sis. Jadi kayak misalkan memang sih belum hilang sepenuhnya, tapi ya kayak gini aja, waktu ikut ini kan sis Brenda nanyain mau ngisi ini nggak, ya saya tipikalnya gitu, kalau misalkan nggak ditanya dulu saya nggak akan itu dulu sih. Jadi dari dulu tipikalnya emang begitu. Iya, ini adalah suatu perubahan besar ya bro. Karena sis Luciana bilang dengan Twim sekarang Bro Mardi lebih percaya diri. Dulu selalu menyalahkan diri sendiri. Iya sis, betul sekali. Wah, ini kan satu kemajuan besar. Iya. Terus apalagi nih yang menjadi pengalaman menarik? Yang apa ya, yang menarik itu ada satu lagi yang saya apa namanya, bukan dipikirkan ya sis ya, tapi itu lebih ke karma atau parami sis. Jadi saya juga bersyukur kalau misalkan saya ketemu jodoh sekarang, terus bisa kenal sama Twim ya. Banyak di luaran sana yang udah nyoba macem-macem, cari meditasi sana, cari meditasi sini, tapi belum mendapatkan sesuatu ya. Itu apa ya, mentok. Iya, jadi atau jalan di tempat iya, gitu ya. Buat saya bersyukur juga
apa ya, mungkin memang paraminya nyampe kayak gitu sih. Jadi Betul. ya ada rasa Betul. bersyukurnya juga lah. Memang semuanya kembali kepada perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Untuk ketemu dengan sesuatu itu harus ada kebaikan. Ini ada komentar lagi nih dari Sis Luciana. Kurang gaspol sis 180 derajat dibanding saya. Tapi enggak sih, enggak sampai 180 derajat juga sih. Masih banyak yang harus masih banyak yang harus dirubah lah. Ya, pelan-pelan, tapi perubahan ini pasti ada. Iya, sis. Betul juga. Good. Terus mau cerita apa lagi? Cerita apa lagi ya? Nah, itu dia yang jadi selalu masalah buat saya itu, saya orangnya itu susah buat cerita sih. Jadi kalau misalkan ya, jadi saya lebih senangnya itu biasanya di balik layar. Jadi kalau misalkan ada acara apa, saya bantu-bantu. Nah, itu saya biasanya lebih senang seperti itu sih, dibandingin jadi peran utama kayak gini sih. Ini tipikal orang IT sepertinya. Oke, wah ada Bro Rudi Rahman dari Medan. Budaya juga, salam dari Jakarta. Salam dari Bogor. Oh iya, salam dari Bogor. Wah, memang perubahan itu senang sekali kalau kita melihat ya, Bro. Seperti kemarin. Orang ikut ODR satu hari itu udah bisa jadi advance meditator. Sedangkan saya aja butuh 3 hari waktu itu. Memang parami orang beda-beda. Balik lagi ke parami, tapi betul. Nah, itu juga sih yang harus dipertahankan, jangan sampai kita patah semangat terus kita malah jadi negatif gitu. Jadi kalau misalkan memang kita belum sampai paraminya, dicoba terus gitu. Jadi saya memberi pesan aja buat yang lain, kalau misalkan kok kayaknya masih mentok, masih apa gitu ya, itu dicoba aja terus, pasti nanti suatu saat akan berbuah sis gitu. Bagus, setuju sekali. Iya. Nih ada komentar nih sis. Iya. Sorry bro. Ini Bro Mardi sudah banyak ngomong sis. Biasa di rumah sepi. Nah, sama sis Wati Ucen dibilang sis Lucy kalau itu harus sering live di rumah. Iya, biasanya gitu. Karena begini sih, jadi saya itu jarang dibilangnya jarang cerita karena kenapa? Satu sisi pasti nanti kalau misalkan menceritakan sesuatu ke orang itu, saya dari dulu pemikirannya gini, kalau saya cerita sesuatu ke orang pasti nggak selalu pikirannya itu positif sih. Nah, terus kalau misalkan itu pasti nanti ada perdebatan. Nah, kalau misalkan udah ada perdebatan gitu, biasanya otomatis saya nggak bisa ngelawan sih. Jadi kalau misalkan ada orang bilang ya udah nggak usah didebat gitu ya, karena memang kalau misalkan saya debat ya saya yang kalah sih. Mengalah untuk menang. Dan menyadari pasti kalah. Gitu. 6R bro katanya. Ya betul. Jadi terkadang begini, kita itu sama pasangan harus terbuka. Ini kunci saya sama Scott. Suami saya. Kalau ada yang belum kenal.
Jadi saya sama Scott itu dia ada apa dia pasti cerita ke saya. Saya pun begitu. Yeah. Jadinya kita itu ada dua arah komunikasi. Tetapi belum tentu apa yang dia pengen curhat harus saya komentarin. Yeah. Jadi kalau misalnya bro kepengen curhat, bro bilang aja, saya cuma pengen dengar sekarang. Jadi dia akan dengar. Itu bro. Jadi dia tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya bro. Gitu. Karena saya kerjaan saya kan terapis. Sering kasih nasihat ke orang. Di awal perkawinan saya suka sering kasih nasihat ke dia. Dia jadi tersinggung. Akhirnya kalau dia mau ngomong, saya bilang begini, kamu mau saya dengar atau mau saya kasih nasihat atau komentar. Nanti dia kasih tahu saya. Gitu. Terkadang memang orang itu cuma perlu didengar. Nah ini insight ya buat suami istri. Jangan selalu memang mengomentari. Iya. Supaya nggak jadi beban sendiri, bro. Iya sih. Enggak, itu kalau sama sis Lucy sih enggak itu. Cuman kalau sama orang lain saya biasanya apa ya, kalau dibilang lebih tertutup gitu sih. Oh iya, kalau sama sis Lucy harus buka-bukaan. Iya, karena kalau bukan pasangan kita, bagaimana dia bisa membantu kita lagi dalam masalah. Iya, betul itu sis. Bagus, memang sebaiknya jangan sembarangan curhat. Iya. Kalau kalau curhat ya ke sis Lucy biasanya. Nah iya, bagus lah. Sis Lucy juga sebaiknya begitu. Iya. Jadi makanya bisa jadi pasangan dewa dan dewi. Sadu. Terus ada cerita apa lagi yang seru nih? Cerita apa ya? Ya itu aja sih. Yang paling sebenarnya yang paling berpengaruh itu ya ke makhluk hidup itu sih. Jadi kalau buat saya ya, jadi benar-benar jadi selama dari belajar meditasi TWIM ini kita makhluk yang paling kecil pun kita hargai gitu. Jadi kalau walaupun kayak misalkan binatang yang saya nggak sukai banget gitu, kayak misalkan kecoa, saya nggak suka banget sama kecoa. Itu kalau dulu pasti udah saya geprek sih kalau dulu ya. Tapi karena sekarang mungkin itu saya mikirnya bisa jadi karma baik juga, karena saya dikenalkan gitu. Saya dikenalkan sama TWIM sehingga saya tidak melanjutkan perbuatan buruk saya, sis. Saya punya pemikirannya seperti itu, sis. Oke. Nah, untuk background kepada bro dan sis yang lain. Kenapa Bro Mardi bisa begitu? Karena kita semua memegang sila. Sila pertama adalah bertekad menghindari membunuh atau menyakiti makhluk tidak sengaja. Jadi kalau kita sudah punya itu, maka kita tidak akan melanggar. Iya, benar sis. Nah, ditanya, kenapa banyak orang nggak kecoa ya sis? Ada yang jijik, ada yang geli karena mereka bisa terbang gitu. Tapi bisa juga gini nggak sis, kan kita itu punya kehidupan lampau sis. Yeah.
Bisa nggak? Bisa jadi nggak kita dulu pernah jadi kecoa gitu sih? Bisa. Saya pernah jadi kerbau. Saya pernah jadi kerbau. Gitu. Mungkin bisa karena itu kita jijik kayak gitu kayak sis ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi ya? Iya. Iya. Memang suara saya bergema malam ini, bro. Jadi kita juga tidak tahu dari mana. Saya sudah berusaha pakai earset, tapi tetap saja. Di saya enggak tapi. Oh ya. Oh, di saya tetap terdengar bergema. Anyway. Nah, kalau kita ada yang tidak suka dengan sesuatu, 6R itu sangat membantu sebenarnya. Iya. Betul nggak, bro? Bro ada tidak suka dengan apa, bro? 6R. Iya, betul sis. Kalau dulu Kalau dulu saya kalau ketemu kecoa itu pasti langsung lari sis. Oh ya? Maksudnya paniknya itu langsung gimana gitu. Tapi kalau sekarang ya ada kecoa ya udah ditangkap, dikeluarin gitu. Dipangsen ya. Iya, dipangsen. Kalau itu begitu bagian Scott. Kita misalnya ada tikus di rumah nih waktu itu. Jadi kita pakai perangkap, tikusnya masuk, dia yang lepas keluar. Iya, biasanya bagian saya juga biasanya sih. Iya. Iya nih sekarang Scott lagi di Hawaii udah 2 bulan. Jadi nggak ada yang nggak berani nangkep tikus. Biarin dah tikus beredar. Terus ada cerita apa lagi nih Bon yang seru? Yang seru apalagi ya? Dalam mengajar jadi dosen. Itu kalau bro dulu orang yang pendiam, gimana bro mengajar? Kalau mengajar itu kan kita udah ada bahannya sis. Oke. Udah bahannya selesai ya udah gitu biasanya sis. Kalau saya tipikalnya seperti itu. Jadi di akhir saya biasanya tanyakan kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan ya udah selesai gitu sih. Oke. Karena biasanya orang yang suka ketemu orang itulah yang pekerjaan IT. Enggak, kebetulan kan saya kuliah terus saya dapat beasiswa jadi saya harus ngajar gitu sih. Oh, luar biasa. Ini saya Sorry bro? Ya, jadi mau nggak mau harus ngajar jadinya sis. Tadi saya lihat Siskos ada. Tapi sekarang sudah tidak ada. Tadinya saya minta nyanyi. Oh gitu. Siskos ini suka nyanyi lagu cinta. Ah ya. Iya. Beberapa kali ya sis ya ada ya sis ya. Betul. Karena kalau acara itu biasanya saya suka undang biar bisa nyanyi. Nah sekali lagi jadi Bro dan Sis mau memesan program juga mau membuat tas yang sangat eksklusif. Nah itu bisa pesan sama Bro Mardi karena dia bikin sendiri nih handmade. Ya, handmade. Dan itu jadi eksklusif tidak ada dua. Ya kan bro ya? Nggak ada sis. Iya. Kecuali dia pesan lagi yang sama sis. Oh iya. Tapi artinya kan pemiliknya sama. Pemilik yang sama. Bro biasanya gimana? Bro kasih desain. Terus orang yang setuju atau orang yang kasih desain? Bisa keduanya sis. Jadi kalau misalkan dia bilang tapi dia nggak ada desain nanti kita cariin desainnya.
Tapi Hmm, ada juga yang memang dia udah punya desain, tolong dibuatin kayak gini dong, bisa kayak gitu sis. oke, oke. Wah, Gitu. seru ya, menarik ya pekerjaan Bro Mardi. Nih saya ada komentar sebentar. Banyak yang custom made. Saya juga suka bingung Bro Mardi banyak bisanya. Oh ini pujian dari istri nih. Dipuji terus ya sis ya. Betul. Sekarang lebih kreatif, video dan lain-lain. Wah, luar Iya, jadi biasa, luar apa ya? biasa. Ya kayak gitu juga sis. Apa ya? Kalau misalkan ada kemampuan gitu, kita cobalah kita untuk digunakan sebagai kayak misalkan kayak gitu saya bantu untuk edit video gitu. Yang mungkin memang orang lain bisa, tapi ya ada yang bisa kita lakukan gitu lah sis. Mhm, Untuk mhm. sesuatu. Ya, kita ini di Misalkan Twin sudah terbantu banyak sama Bro Mardi. Kangen ya Bro. Iya, cuma bantu-bantu sis itu sis. Ada pesan-pesan sebelum kita selesai. Gak berasa nih Bro, udah mau 1 jam. Iya, saya pikir lama 1 jam, ternyata udah selesai. Iya, karena kita ngobrolnya seru. Sebenarnya tadi saya udah pikirin nih, ini ntar cerita apa lagi, ternyata udah selesai. Ada pesan apa Bro buat sis yang mendengar? Ya, pesannya buat para bro and sis, apa ya? Kita saat ini kita diberi kehidupan yang baik ya. Artinya kita menjadi manusia, kita punya nalar, kita punya apa ya, akal budi pekerti, itu kita gunakan untuk sesuatu yang baik, karena itu nanti akan berdampak di kehidupan kita selanjutnya sis. Betul. Ya. Nah, jadi apapun kita mau menjadi apapun, tolong dipegang angka 0 tersebut sis. Zero tadi ya Bro. Jadi bro and sis, kalau misalkan ada yang misalkan ya bekerja, dia dari jabatan A dia naik jadi jabatan B, yaitu jangan dilupakan angka 0 itu sis, karena itu bisa berpengaruh di kehidupan kita. Gitu. Karena semua harus dimulai dari nol. Iya. Dan jangan merasa kita tidak punya apa-apa, merasa diri ya Bro ya. Itu ya Bro ya. Oh ya, terus satu juga sis, waktu belajar meditasi ini ada satu hal yang penting ya. Satu hal yang penting itu buat saya ya, cuman nggak tahu mungkin bisa berguna juga buat yang lain. Kita mungkin merasa kita nggak punya apa-apa sis untuk membagikan ke orang-orang, tapi kita punya sesuatu yang namanya cinta kasih. Itu bisa kita berikan setiap saat kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, gitu sis. Iya, betul banget. Jadi bukannya kita tidak bisa melakukan hal yang banyak. Betul sis. Betul. Nah ini ada komentar dari Bro Henry. YouTube untuk online ODR semua Bro Mardi yang siapkan. Betul ini, saya juga sadu. Oke bro dan sis ternyata sudah 1 jam kita ngobrol. Terima kasih banyak kepada Bro Mardi pengalaman, backgroundnya, semuanya. Dan kami meminta maaf apabila kata, pikiran, perbuatan lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berjasa untuk kebaikan yang kita lakukan hari ini. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya.
Semoga semua makhluk besar yang kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami. Semoga mereka terus melindungi ajaran Dhamma. Semoga mereka terus melindungi melindungi semua orang yang terjebak di dalam Islam yang baru saja ini musibah. Semoga semua bahagia. Sadu. Selamat malam semuanya. Di depan dua akan bersama-sama dengan sis Ayi. Malam ya semuanya. Salam bahagia, salam cinta. Jumpa lagi di Cinta. Kanten Bro Mardi. Kangen Sukses juga selalu. Ya.